Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifwatul Fasiha, mahasiswi TBINC, nomor absen 29 dan nomor NIM 201 203 8107 2093. Kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang mata kuliah Pramasastra Bahasa Madura dengan poin yakni font-font dalam bahasa Madura. Perlu diketahui bahwasanya font-font dalam bahasa Madura di sini ada yang namanya klasifikasi dan juga deskripsi font. Nah, yang pertama di sini ada klasifikasi dan deskripsi vokoid. Nah, dalam klasifikasi dan deskripsi vokoid di sini terbagi menjadi 13 buah bunyi. Yang pertama ada klasifikasi bunyi vokoid berdasarkan parameter tinggi. Nah, dalam klasifikasi ini terbagi lagi menjadi 5 buah bunyi vokoid. Yang pertama ada huruf I. I di sini dibaca I biasa. Contoh dalam bahasa Maduranya adalah ieu, dika. Nah, yang kedua ada I di sini. I-nya lebih memanjang, lebih panjang ketimbang I sebelumnya. Dan cara pelafalannya itu adalah menyerupai huruf E namun ringan. Contoh bahasa Maduranya elmo, nyeor. Yang ketiga ada huruf I, namun I-nya di sini tidak bertitik, artinya I-nya polos dan juga lebih panjang. Dan di sini condong ke huruf E, seperti contoh dalam bahasa Maduranya adalah ebes. Yang berikutnya adalah huruf U. Di sini huruf U-nya adalah huruf U biasa. Contoh bahasa Maduranya adalah beu. Yang kelima ada U besar. Nah, di sini U besarnya itu lebih condong ke O. Jadi contoh bahasa Maduranya adalah orosan. Nah, berangkat lagi ke nomor 2 yakni klasifikasi bunyi vokoid berdasarkan parameter tengah. Nah, dalam klasifikasi ini terbagi lagi menjadi 3 buah bunyi vokoid. Yang pertama ada huruf E. Nah, di sini huruf E-nya itu E biasa, tidak mendapatkan imbuhan apapun. Contoh bahasa Maduranya sate. Berikutnya, yang kedua ada E terbalik. Dan di sini E-nya itu lebih berat. Contoh dalam bahasa Maduranya beles, tepak. Yang ketiga ada O kecil, O biasa. Contoh bahasa Madura adalah soto. Kemudian berangkat lagi ke nomor 3, klasifikasi vokoid berdasarkan parameter rendah. Nah, di sini terbagi menjadi 5 buah bunyi vokoid. Ya, yang pertama ada huruf E, cuman E-nya ini berbentuk huruf 3 terbalik. Nah, ini biasa cara pelafalannya. Contoh bahasa Maduranya adalah elong. Seperti itu. Yang berikutnya nomor 2 ada A, huruf A yang ditambah imbuhan atau ditambah tanda panah di atasnya. Dan pelafalannya itu lebih halus. Contohnya adalah ge. Nah, yang selanjutnya ada tanda panah. Tanda panah seperti tanda segitiga separuh itu. Dan cara pelafalannya itu seperti huruf A. Contoh bahasa Madura adalah aing. Yang selanjutnya adalah huruf O. Namun O-nya ini tidak mengatup secara penuh, tidak tertutup secara penuh. Artinya O-nya itu hanya separuh, seperti ini bentuknya. Dan contoh bahasa Madura adalah pao. Yang berikutnya ada A biasa. Nah, di sini contohnya adalah pecah. Yang keempat, berikutnya tadi kan klasifikasi dan deskripsi vokoid. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi dan deskripsi kontoid. Nah, di sini pertama ada kontoid
plosif. Nah, dibagi lagi menjadi 13 bunyi kontoid plosif dalam bahasa Madura. Yang pertama ada huruf P. Di sini P-nya P biasa dan contoh bahasa Maduranya adalah cokop. Yang kedua ada B. Di sini B-nya itu biasa, tertahan, tapi B ini tidak memiliki tanda apapun. Jadi B-nya itu B biasa, cuman ketika pelafalannya sedikit tertahan. Nah, contoh dalam bahasa Maduranya adalah sabep, seperti itu. Yang selanjutnya adalah BH. Nah, ini BH-nya itu berdempetan. Contoh bahasa Maduranya adalah beden. Yang berikutnya ada huruf T. Nah, di sini T-nya lebih tertahan. Contoh bahasa Maduranya adalah tepak atau patot, seperti itu. Berikutnya ada huruf D. Nah, di sini D-nya itu memiliki tanda titik di bawahnya dan dibaca sedikit tertahan. Contoh dalam bahasa Maduranya seperti dere, ondem. Yang berikutnya adalah DH. Nah, DH-nya di sini huruf D-nya itu memiliki tanda titik di bawahnya. Contoh dalam bahasa Maduranya adalah diplak, diplak, pendenan. Nah, berikutnya adalah huruf T. Nah, di sini T-nya itu memiliki tanda seperti koma di bawahnya. Cara penyebutnya itu lebih kasar atau bunyi yang dihasilkan tidak terlalu bergetar. Contohnya dalam bahasa Madura cotot, cotot ya. Yang berikutnya adalah DH. Tadi saya jelaskan ada DH namun memiliki tanda titik di bawah D-nya. Nah, sedangkan yang ini DH-nya ini polos, tidak memiliki tanda apapun atau biasa saja. Contoh pelafalan dalam bahasa Maduranya adalah mondu. Nah, berikutnya adalah huruf D biasa. D biasa di sini contoh bahasa Maduranya adalah deder. Yang selanjutnya adalah huruf K. Nah, di sini K-nya biasa, bunyi yang dihasilkan lebih kasar. Contoh bahasa Maduranya paksa. Yang berikutnya adalah huruf G biasa. Contoh bahasa Madura adalah gege. Berikutnya ada GH. GH di sini bacanya biasa saja. Suara yang dihasilkan lebih halus karena tidak ada tambahan atau imbuhan apapun. Contoh bahasa Maduranya adalah gege. Kemudian di sini ada kontoid afrikat. Nah, pada kontoid afrikat di sini terdapat 3 kontoid afrikat dalam bahasa Madura. Yang pertama ada huruf C biasa. C biasa di sini contoh bahasa Maduranya adalah colo. Kemudian ada huruf J. J-nya juga J biasa. Contoh bahasa Maduranya adalah jege. Berikutnya adalah huruf JH berdempetan. Nah, ini cenderung lebih halus. Contoh bahasa Maduranya adalah jimat. Berikutnya ada kontoid nasal. Pada kontoid nasal di sini terbagi lagi menjadi 4 kontoid. Yang pertama ada huruf M. Nah, di sini M-nya biasa. Contoh bahasa Maduranya adalah moa. Berikutnya ada huruf N. N-nya itu kecil dan biasa saja. Contoh bahasa Maduranya adalah tahun, neser. Yang berikutnya ada huruf N. Tetapi N-nya di sini memiliki tanda strip atau menyerupai gelombang seperti itu. Nah, contoh pelafalan dalam bahasa Maduranya ini menyerupai huruf NY. Jadi meskipun huruf tandanya itu N, namun dibaca NY. Contoh bahasa Maduranya adalah burnyo. Berikutnya ada huruf N yang mendapat tanda strip atau lengkungan di bawahnya. Nah, tadi yang N yang saya sebutkan sebelumnya itu N yang memiliki tanda strip atau lengkungan di atasnya, sedangkan yang ini memiliki tanda strip atau lengkungan di bawahnya. Nah, cenderung bahasa yang dikeluarkan adalah NG gitu. Jadi yang tadi itu NY, yang ini NG. Contoh bahasa Maduranya adalah ngale. Berikutnya ada kontoid lateral.
Nah, untuk kontoid lateral di sini hanya memiliki satu saja, satu bunyi kontoid lateral, yakni huruf L. Contoh pelafalan bahasa Maduranya lake. Yang kelima, ada kontoid frikatif. Nah, pada kontoid frikatif di sini terdapat 3 bunyi kontoid frikatif. Yang pertama, huruf S biasa. Contoh bahasa Maduranya adalah soko. Berikutnya ada huruf H biasa dan dibaca halus. Contoh bahasa Maduranya hasel. Berikutnya ada kontoid tril. Nah, pada kontoid tril di sini memiliki 2 buah kontoid atau memiliki 2 buah bunyi. Yang pertama ada huruf R biasa. Contoh bahasa Maduranya adalah kacer. Yang berikutnya ada huruf R namun memiliki tanda sepat atau tanda seperti tanda koma di bawah. Contoh bahasa Maduranya adalah poter. Berikutnya ada kontoid semifokoid. Nah, di sini terbagi lagi menjadi pertama ada huruf W. Di sini W biasa. Contoh bahasa Maduranya adalah wes-wes. Yang berikutnya adalah huruf Y biasa. Contoh bahasa Maduranya adalah soroy. Yang berikutnya adalah kontoid geminat. Nah, di sini adalah setiap kontoid memiliki bunyi kecuali kontoid tanda tanya terbalik H, W, dan Y. Pengucapan bunyi kontoid non geminatnya dalam bahasa Madura adalah melas, bekas, bekas. Hanya itu pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.